Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Eh, Ketemu lagi dengan saya di IG Live Ngobras di Sahabat Satu Hati, ngobrol bareng bersama sahabat. Sahabat Satu Hati kita kali ini ya nanti akan datang dari yang jauh. Nah, dari kota Denpasar, tepatnya di Pulau Dewata. Jadi akan bercerita banyak, akan memerankan inspirasi tentang usahanya. Nanti usahanya apa saja sih yang dilakukan oleh sahabat kita kali ini. Nanti kita akan cerita banyak sahabat kita ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan poster yang kita sampaikan diri bahwa nanti yang sahabat kita yang akan hadir di sini adalah merupakan juara 3 AHMB Student di tahun 2016 dengan nama IGD Febrina, dan dia sangat menginspirasi sekali di sini. Mas Febri panggilannya, ini merupakan pengusaha muda yang jarang digeluti oleh para pemuda-pemuda sekarang ini. Jadi rasanya nanti perlu kita gali banyak, kita ngulik banyak tentang bisnisnya seperti apa, karena memang ngulik bisnis unik hidroponik itu jarang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang ini. Apalagi sebagai pengusaha di sini, dia juga sebagai pengusaha pemilik dari UD Yohana PAM. Tahu ya kalau PAM berarti apa ya? Bahwa beliau udah jadi petani gitu ya. Petani seperti apa sih yang kita akan kulik sekarang ini? Untuk itu kita panggil. Namun sebelum kita memulai, kita panggil IGD Febrina. Perlu teman-teman sahabat Satu Hati nanti juga follow, like, komen, dan subscribe di sosial media kita, baik ada di Facebook, YouTube maupun Twitter. Dan jangan lupa di sini ada hadiah loh, hadiah yang menarik untuk penanya yang terfavorit. Nanti akan ditayangkan setelah acara ini. Nanti silakan selalu panteng terus akun sahabat Satu Hati di IG. Nanti akan ada penanya-penanya terfavorit yang akan mendapatkan hadiah. Oke, kita sama-sama kita panggil untuk tamu kita, sahabat kita yang akan memberikan inspirasi kali ini adalah IGD Febrina. Sudah ada Mas IGD-nya? Ya, sudah ada IGD-nya. Nah, dan beberapa ini sudah banyak juga yang masuk ternyata ya, sudah ada belasan yang masuk. Ada BSM, ada Mas Beza, ada Ria Prasetyo juga, ada Yudit Gracia dari Jakarta ini, ada Mbak Fitrinya, kemudian, nah ini coba kita sudah masih panggil, apakah sudah ada Mas IGD Febrina? Ya, masih kita tunggu. Jadi bahwa usaha yang digeluti kali ini adalah usaha yang memang nggak umum dilakukan oleh anak muda. Jadi bahwa sebagai petani, beliau sukses, jadi dijalankan, jadi bahkan sempat dianggap sebagai orang yang tidak, ya, bahkan dianggap sebagai orang yang tidak waras atau bisa dibilang bahwa nggak umum. Jadi memang ya, hai, ini ada teman-teman kita yang sudah hadir di sini, ada Hani Linda, Amoyti, hai semuanya sahabat. Ada Ria Prasetyo, Alfi Moha, terus kemudian siapa lagi nih? Ada Mas Dimas, Rata Mulia. Selamat bergabung Mas. Terus kemudian juga ya ini ada fans Bali. Nah ini kayaknya fans Bali nih, Honda fans Bali ini yang akan banyak Oke, nah ini dia di Bali. Ya sudah datang Mas Gede. Halo Mas Gede. Selamat sore. Ya, Mas Gede nih. Oke, Mas. Saya coba ini dulu ya. Saya coba eja dulu. Bener nggak namanya nih? IGD Febrina ya? Betul ya, Mas ya? Saya panggil Gede, saya panggil Febrina atau panggil Mas? Atau Mas Febri? Enaknya nih. Mas Febri. Oh, Mas Febri. Mas, suaranya kurang terdengar, Mas. Bisa mungkin dibesarkan kembali suaranya? Agak lantang. Tes, coba. Oke, sudah ya? Kurang Mas, kurang naik dikit. Suaranya boleh? Tes coba.
Tes, tes, Bergema ya tes, suaranya. Boleh? Oke. Ya, baik. Sudah cukup tes, jelas dengar nggak tes. ya? Oke, sudah jelas kayaknya. Bagaimana teman-teman? Oke ya. Eh, Mas Gede, boleh tahu nih kabarnya di Denpasar seperti apa nih? Mengingat pandemi seperti ini sekarang ini, kan usaha-usaha semua lagi ini termasuk pariwisatanya juga turun katanya ya. Boleh cerita Mas tentang Denpasar atau tentang usaha-usaha tentang pariwisatanya di Bali yang selalu saat ini terkenal di dunia sekarang bagaimana kondisinya Mas? Boleh cerita Mas? Kalau untuk kondisi saat ini di Bali, aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan normal, tentunya dengan Iya. menerapkan protokol kesehatan. Namun untuk wisata dan kegiatan pariwisata itu masih belum berjalan sepenuhnya. Jadi Mm-mm. karena belum adanya kunjungan wisatawan baik itu domestik maupun internasional, plus Oh gitu. gini perjalanan gimana ya, kegiatan pariwisata itu belum bisa pulih seutuhnya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang usaha kalau pariwisata di Bali masih turun banyak ya. Memang bukan hanya usaha wirausaha, bukan pariwisata kali ya. Mungkin juga beberapa usaha-usaha termasuk industri juga di sana juga mungkin agak turun, termasuk juga pasarnya otomotif juga turun kelihatannya kayaknya. Ini sekarang lagi mana nih Mas? Boleh cerita Mas? Sekarang Mas Febri ini sedang di kantor di mana nih? Kayaknya kok ada gambar-gambar Honda, ada gambar-gambar wayangan, ada gambar-gambar Pulau Dewata. Ada di mana lokasi sekarang, Mas? Lokasi saat ini kebetulan ada di Astra Honda Motor di Denpasar, yang di Oh, oke, Astra Cokroaminoto. Motor. Oke, jadi sekarang saatnya ada di Astra Motor Denpasar ya. Oke, terima kasih support dari teman-teman dari Astra Motor Denpasar yang bisa menghadirkan IGD Febrina atau Mas Febri ini dalam ngobrol bareng sahabat kali ini. Mas Febri boleh cerita dong, ini kalau lihat dari ininya kurikulum PT-nya bahwa Mas Febri juga sebagai pekerja ya, pekerja di Pemda juga punya sebagai pengusaha muda untuk di bidang pertanian. Ini bagaimana bagi ceritanya nih Mas? Kalau mau seperti ini nih, jadi pekerja Pemda juga, jadi juga usaha pertanian juga. Boleh cerita Mas, gimana ceritanya? Cerita awalnya itu pertama kan dapat tawaran dari Pemda. Jadi sebagai tenaga pendamping hidroponik. Oke. Dan kebetulan juga pada saat itu saya sudah mulai kuliah, dan jadi saya sendiri memerlukan biaya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Hmm. saya mengambil kesempatan tersebut sambil meneruskan kuliah dan juga memulai bisnis meneruskan bisnis di bidang hidroponik. Jadi pada saat itu Oke. saya sekalian ngambil semuanya. Jadi bagi waktunya, paginya kerja, sore datang dari Mm-mm. kerja dan bisnis, malam kuliah. Jadi Oh gitu. dalam satu hari itu kegiatannya sangat padat, dan Hmm. kebetulan pada tahun depan saya akan dipindahkan sebagai penyuluh. Jadi nantinya pekerjaan sebagai penyuluh akan jalan dan sekalian juga dapat membagi ilmu kepada Keren, keren, masyarakat keren. tentang hidroponik gitu. Jadinya sekalian Iya, jalan, iya, iya. kerjanya dapat, berbagi dapat, dan juga punya Ya. usaha seperti itu. Wes, keren Mas. Jadi ini kalau kerja berdasarkan hobi ya, kemudian juga berdasarkan juga kesukaan kita, kayaknya kok jadi nikmat bener ya jadinya. Udah Ya, hobinya jadi hidroponik, waktu yang padat itu ya. nggak kerasa jadi. Oh ya, jadi nggak terasa bener. Jadi nggak terasa seperti kayak kerja gitu ya. Sepertinya kayaknya kita menjalankan hobi kita ya. Jadi kita jadi Ya, betul sekali. memberikan penyuluhan tentang hidroponik, tapi juga sebagai digaji juga sebagai Pemda di Denpasar. Dan ya cukup ini juga sibuk juga ya. Ternyata malamnya harus kuliah lagi. Kuliahnya juga mendukung juga tentang pertanian sepertinya. Mas, Ya, boleh cerita nih ini. kebetulan kuliahnya di pertanian juga. Benar kan? Jadi memang kayaknya sejalan banget nih, linear ya. Jadi memang dari hobinya pertanian, terus kemudian sekolah juga pertanian, sampai dengan pekerjanya pertanian, penyuluh pertanian bahkan sekarang ya. Kemudian kuliah juga jadi pertanian. Wah, ini benar-benar
apa ya, merupakan nikmat buat buat Mas Febri sepertinya, hobi jadi tempat juga mendapatkan tambahan penghasilan gitu ya. Mas Febri ini mungkin bisa ceritain dong kenapa nih milihnya pilih usahanya ini pertanian, jarang sekali loh. Anak muda itu turun dalam bidang pertanian. Boleh cerita, Mas? Kenapa milihnya pertanian? Pertama karena latar belakang keluarga, pertama juga pertanian, dan kebetulan di dekat rumah karena dulu kekurangan biaya, jadi sekolahnya Oke. sekolah manapun yang terdekat itu yang kita tuju. Jadi kebetulan yang terdekat adalah sekolah pertanian, dan pada waktu Oke. itu saya satu kelas cuma 24 orang. Jadi satu Iya. angkatan cuma 48. Jadi Wah ya. dibandingkan dengan sekolah SMA umum, sekolah pertanian masih sepi minat pada waktu itu. Seperti itu sih Hmm. kurang lebih. Dan pas di sana juga kita bertemu kenapa sih generasi muda itu nggak mau pilih pertanian. Nah jadi Nah di itu dia. sana pada waktu itu generasi muda beranggapan bahwa pertanian itu kotor, sulit, dan penghasilan tidak menentu. Jadi Betul. itu ditanamkan dari generasi sebelumnya, terutama orang tua. Jadi anggapan orang Hmm. tua itu jadi pegawai akan lebih menjanjikan ketimbang memiliki Iya. usaha pribadi di bidang pertanian. Betul. Betul. Nah, Betul. Betul. namun pada waktu itu saya sebenarnya dah langsung mulai di bisnis di pertanian, namun karena terkendala modal dan juga harus melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, jadi saya Iya. harus meninggalkan sementara, artinya tempat kelahiran untuk beranjak ke Denpasar. Nah, di sana jelas Oke. saya akan memerlukan modal, jadi saya mengambil peluang dari Pemda untuk bekerja di Oke. sana. Jadi Jadi benar-benar sekalian untuk harus. mencari modal gitu. Oke, oke. Jadi memang harus pindah dulu ya, ber tempatnya dari yang tadinya di daerah desa terpencil, harus belajar dulu mencari ilmu di perkotaan Denpasar untuk belajar bagaimana sih usaha pertanian yang bisa digeluti, dan saat ini adalah pertanian hidroponik, bener ya? Hidroponik. Nah ini hidroponik saya Ya, juga aneh nih, belum belum masih awam nih, belum nggak ngerti nih hidroponik ini apa nih. Eh, Nah, teman-teman mungkin juga ada yang kalau ingin bertanya, silakan ya dimasukkan di kolom pertanyaannya, bertanya silakan. Nanti ada hadiah untuk yang penanya-penanya favorit, yang pastinya bahwa hadiahnya lumayan menarik, lumayan bermanfaat. Mas Tio kembali, Mas Febri kembali lagi di sini. Tadi boleh ceritain ya, tadi yang usaha eh, hidroponik itu sendiri. Mas Febri ini sejak kapan ya usaha ini dan bagaimana jalannya usaha ini? Boleh cerita, Mas? kalau usaha ini saya mulai itu pertama kali pada tahun 2015. Jadi pada Hmm. waktu itu kebetulan saya mendapatkan pelatihan untuk berbudidaya hidroponik, dan kebetulan juga setelah saya pelatihan hidroponik itu mulai booming lah di Bali. Jadi banyak Oh, kalangan rumah tangga yang mulai ingin untuk berbudidaya secara hidroponik atau memiliki hmm. tanaman budidaya di pekarangan rumahnya. Jadi itu adalah suatu kesempatan bagi saya pada saat itu untuk memulai sebuah bisnis yang walaupun pada waktu itu masih skala kecil-kecilan lah. Tapi menariknya pada waktu itu pemain di bidang hidroponik itu masih sedikit. Jadi kita Oke, mendapatkan kesempatan yang lebar untuk bermain di bidang ya, itu. oke. Nah, dibilang skala kecil nih, kecilnya sebesar apa sih? Ini kan hidroponik itu hasilnya apa nih, Mas? Boleh tahu? Sayuran atau buah-buahan atau apa ya? Kalau untuk sebelum masa pandemi ini kita memiliki hidroponik yang menghasilkan sayuran. Kebetulan yang Sayuran. ditanam pada waktu sebelum itu adalah pokcui. Dan kita juga Pak punya Chloe. hidroponik yang menghasilkan buah. Jadi ya kita Oke. uh, kita Nah, punya hidroponik untuk tomat cherry dan juga hidroponik untuk paprika. oke, oke. Nah, skala kecil tadi itu dijualnya kemana, Mas? Dan berapa banyak Mas Febri menjual sayuran tadi itu sendiri? Kalau untuk kita menjual sayuran, kebetulan pada saat sampai sebelum pandemi itu cuma bisa melayani 10 kilo per hari. Itu pun 10 kita kilo per hari. berbagi dengan beberapa teman. Jadi saya tidak berjalan sendirian di sini. Jadi
ada beberapa teman yang membantu untuk menyediakan sayuran yang sama pada sebelum pandemi ini. Oke, ini dipasarkan ke mana nih? Kalau untuk sebelum ini kita cuma ke restoran aja karena Oke. terus terang untuk kita cuma baru bisa produksi dalam skala kecil, jadi belum bisa tembus ke retail. Gitu. Ya, 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 ya. Baik, Mas. Sebelum mengalami kesuksesan di hidroponik ini, pasti pernah mengalami kegagalan-kegagalan dong ya. Boleh tahu nggak, Ya, kira-kira tantangan-tantangan terbesar apa sih? Katanya sempat dibilang bahwa ini dari yang saya terima bahwa Mas Febri sempat dianggap orang yang apa ya, bisa dibilang orang yang nggak waras gitu ya. Orang-orang para pengusaha ya apa berusaha pertanian itu sudah banyak dan ini tiba-tiba main usaha pertanian dengan hidroponik. Boleh cerita nggak tantangan-tantangan di awal dan sempat gagalnya seperti apa? Boleh cerita, Mas? kalau untuk tantangan di awal jelas kalau kita membawa teknologi baru di masyarakat itu kita akan dianggap orang yang berseberangan karena yang dimana daerah Pelanggo tersebut adalah daerah sentra pertanian atau sentra budidaya. Sama kalau mungkin masyarakat teman-teman di luar lebih tahunya seperti daerah Bedugul. Nah, Oh, kurang Bedugul lebih ya. daerah saya di Pelanggo itu hampir sama topografinya dengan Bedugul. Dan di mana masih sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Nah, pada Ya, waktu ya. 2015 saya memulai dengan berbudidaya hidroponik yang dimana hidroponik itu dianggap oleh masyarakat awam kita nanamnya di pipa gitu. Padahal lahan di Lago itu masih luas, sedangkan untuk apa sih Ya. kita berbudidaya di pipa? Karena anggapan masyarakat pada saat itu untuk apa kita memanfaatkan teknologi yang baru seperti ini, sedangkan di tanah kita masih bisa berbudidaya dengan baik dan menghasilkan hasil yang cukup seperti itu. Jadi dari mengawali saya sudah mendapatkan hal-hal yang negatif dan setelah jalan pun kita menghadapi banyak tantangan. Mulai dari yang pertama pas kan hidroponik belum booming, jadi kita kesulitan pasar. Terutama untuk yang pertama kita menjual sayur sulit karena dianggap dikasih harga yang sama dengan harga sayur konvensional. Dan yang kedua pas kita instalasi kita akan bertemu dengan berbagai karakter masyarakat. Jadi di sana ada yang pas kita kasih instalasi, kita latih, kita berikan pemahaman, dia langsung bisa. Ada juga yang sampai berkali-kali kita latih. Jadi tergantung tingkat penangkapan materi ya Mas ya. Jadi ada yang orang diajarin cepat langsung jadi, ada yang bisa juga ini. Nah ini kita coba lihat dulu penanyaan ya. Di sini ada akun Fitri RFN nih. Kayaknya sepertinya ngerti banget nih. Untuk nutrisi tanaman, apa yang bisa dibuat sendiri atau ada pemasoknya, Mas? Dan kalau ada nutrisi yang kurang, apakah ada dampak untuk pertumbuhannya? Jadi rasanya ini hidroponik karena tadi memang kayaknya beda dengan konvensional ya, bahwa tadi kalau ceritanya kalau konvensional ada di lahan tanah yang memang sudah punya nutrisi sendiri. Nah, sedangkan hidroponik ini hidupnya di air ya, bener ya? Tolong koreksi kalau saya salah. Nah ini pertanyaannya Ibu Fitri ini, nutrisinya dibuat sendiri atau ada pemasok? Dan kalau memang bagaimana cara mengukur nutrisi itu sendiri supaya tanaman tetap bagus? Gimana Mas? Cerita Mas. Kalau untuk masalah nutrisi, sementara ini kita masih memasoknya dari luar. Untuk nutrisinya itu masih menggunakan nutrisi kimia. Dan tadi sudah ditanyakan cara mengukurnya. Nah, cara mengukurnya di sini kita menggunakan alat TDS meter, yang dimana di sana ada yang menggunakan satuan ppm, ada juga yang menggunakan satuan EC. Nah, kebetulan kami di Bali kita menggunakan satuan ppm. Nah, di sana kan beda tanaman juga akan beda kebutuhan nutrisinya. Jadi kalau misalnya kita contohkan untuk pokcui, misalnya pokcui di keterangan di mungkin masing-masing daerah akan berbeda. Kalau kita di Bali menggunakan nutrisi 1200 ppm sampai 1600. Nah, itu adalah nutrisi maksimal optimum yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, sedangkan kalau tadi kan ditanyakan juga kalau kurang bagaimana. Jadi jelas kalau tanaman tersebut kekurangan unsur hara, dia akan menunjukkan gejalanya masing-masing.
Misal salah satunya Oke. kalau kurang nitrogen, dia itu akan menunjukkan pada daunnya itu akan berubah menjadi kuning, jadi tidak lagi hijau sempurna. Jadi itu sudah jelas kekurangan nutrisi, terutama nitrogen. Seperti itu sih Oh, pengalaman jadi lapangan. intinya bahwa nutrisi ini harus tepat ya. Jadi jangan sampai kelebihan juga jangan sampai kekurangan. Kalau kelebihan Ya, gemuk nanti seperti saya ya. Kalau kekurangan bukan Mas kayak Mas Febri. Tapi kalau kekurangan ya kalau tubuhnya kelebihan juga kurang sih bagus ya. Jadi kayak panjang tinggi gitu dong, kurus tapi ya gitu ya. Oke. Ya Mas kalau Febri. Ini ada lagi penanya lagi nih. Kayaknya masih ada yang penasaran nih kelihatannya. Dari Taufik Nugraha, ini kesulitan apa dalam mencari pembeli dan solusinya gimana? Nah, mungkin yang tadi di masa-masa sebelum pandemi mungkin banyak yang bisa beli ya karena restoran buka, hotel-hotel buka. Nah, sekarang kan pasar sudah mulai kurang nih, di restoran maupun hotel paling buka. Nah, bagaimana Mas mencari pasar-pasar peluang-peluang yang baru lagi untuk hidroponik atau sayuran-sayuran hasil dari hidroponik? kalau untuk pas masa pandemi kita kebetulan kita stop produksi untuk jenis sayuran yang kita pasok ke hotel. Jadi kita cuma memproduksi sayuran yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya salah Oke, satunya kayak ubi itu bisa kan. Dan ada beberapa jenis sayuran yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Nah itu akan oke, memudahkan kita untuk cari pasar. Dan selain itu ya, juga ya, ya. untuk menutupi kekurangan kita karena kehilangan pasar di budidaya sayuran, kita juga memiliki pasar lain, yaitu untuk menjual instalasinya. Jadi kita juga selain menjual Oke, sayur, kita juga nah menjual ini, alatnya. Ya, jadi ya, 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 karena pas keren, pandemi keren. ini kan orang-orang pada di rumah mungkin tidak memiliki hiburan, jadi mereka mulai mencoba untuk bercocok tanam dan kebetulan sebagian besar dari masyarakat di Bali memilih sistem hidroponik untuk bercocok tanam. Seperti itu. Oke, ini keren nih kayaknya sepertinya Mas Febri ini punya kreativitas tinggi. Jadi kalau nggak laku dengan sayurannya, maka dia jual juga alatnya, gitu betul ya? Jual juga Ya, alatnya, betul dia Pak. juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada emak-emak katanya ya, ibu-ibu ya, Ya, mama sorry, jadi ibu-ibu yang ada di Banjaran di sekitar Bali sana ya. Jadi kreativitas yang keren dan keren. Nah ini kalau memang mau membuat atau mau membeli alatnya itu sendiri, apakah bisa dibuat oleh sendiri atau kita harus ada yang install, Mas? Atau memang nggak perlu 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 uh, perlu kekhususan cara pembuatannya? kalau untuk cara pembuatan kita menawarkan dua pilihan kepada calon pembeli. Bisa dibeli paketan, itu dapatnya instalasi, pelatihan, sama pendampingan. Jadi itu satu paket. Selain itu kita juga menyediakan tenaga kerja, pelatihan, sama pendampingan. Jadi alatnya Oke, nanti dibeli oleh konsumen. Jadi kita ke sana datang untuk merakit dan membuat instalasinya. Setelah itu kita latih, lalu kita dampingi. Jadi itu sekarang tergantung dari keinginan konsumen. Tapi biasanya oke, kalau mereka request bentuk sama ukuran, biasanya kita sarankan untuk memilih paket yang pembelinya menyediakan alat gitu. oke. Oh jadi Mas Febri ini menjual alatnya sambil juga melakukan instalasi sampai juga dengan ada tenaga untuk yang memaintain hidroponik itu sendiri ya berarti ya. Jadi memang jualannya bukan lagi sekedar kalau sekarang masa pandemi ini bukan lagi sayuran karena memang restoran dan hotel-hotel tutup maka sehingga akhirnya kreativitasnya adalah menjual alat dan sampai dengan memberikan pelatihan ya Mas ya. Nah, sudah berapa banyak Mas yang pelatihan-pelatihan dilakukan di sana dan siapa sih peminat-peminat yang sangat besar di pelatihan untuk hidroponik ini? Kalau untuk pelatihan pas di masa pandemi ini di kalau di kabupaten lain, terutama di kebetulan kita kan sekarang lagi ada KKN di Bali, ada Iya, Universitas Udayana mengadakan KKN. Jadi di sana iya. masyarakat meminta kepada peserta KKN tersebut untuk melakukan pelatihan. Dan Hmm. kebetulan kemarin saya dapat bagian di Desa Ubud, di Kelurahan Ubud. Jadi satu kelurahan saya yang ngelatih, cuma di sana diwakilkan
per masing-masing banjar cuma bisa 15 orang. Jadi pesertanya terbatas. Jadi itu yang saya lakukan pas masa pandemi untuk pelatihan. Tapi kalau itu untuk pelatihan yang offline. Tapi kalau yang online, biasanya mereka menghubungi lewat WhatsApp. Jadi saya layani lewat WhatsApp. Misalnya Bapak udah punya instalasinya, misalnya tahunya kenapa, misalnya tuh kekurangan nutrisi, nanti tinggal dipoto aja, dikirim ke saya, nanti saya akan berikan solusinya. Tuh, atau mungkin ada masalah lain, nanti bisa dikirim fotonya, nanti kita akan berikan solusinya seperti itu. Oke, jadi memang full banget ya, full paket ya. Jadi memang kalau sudah kerjasama dengan Mas Febri ini, sepertinya orang teman-teman di Denpasar, mungkin di sekitar Bali dan sekitarnya, mungkin kalau mau usaha hidroponik dengan Mas Febri ini sudah sangat lengkap sekali, dari usaha dari pemasangannya, pembuatannya sampai dengan maintenance, bahkan juga sampai dengan pasarnya juga. Sudah coba dibantu cari ya Mas ya? Betul ya? Kayak gitu ya? Sekarang sudah dengan beberapa teman kita sudah join untuk membentuk pasar. Jadi nanti kalau memang ada teman lain yang ingin bergabung, kita welcome kok nanti untuk mencarikan pasarnya. Oke. Mas Febri, nah ini untuk di usaha ini, mimpi besarnya ke depan mau seperti apa sih? Usaha hidroponik yang Mas Febri lakukan? Kalau untuk mimpi besar tentunya setidaknya kebetulan di Pelanggo kan ada juga yang punya kebun hidroponik yang besar. Saya kalau mimpi ini punya kebun yang sama seperti itu dan bisa membantu orang-orang sekitar saya dengan ilmu yang saya miliki. Artinya biar ilmu penyuluhannya jalan, tapi saya juga harus punya kebun. Setidaknya saya punya dan bisa membantu orang lain. Seperti itulah mimpi saya ke depan. Oh gitu. Jadi intinya bahwa pengen punya usaha hidroponik yang besar ya Bu, kalau bisa berhektar-hektar deh. Amin. Dan juga bisa bermanfaat di masyarakat sekitar itunya gitu ya jadinya. Oke. Iya. Mas Febri. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalani usaha, terutama di sumber daya alam nih, hasil alam ya. Kira-kira ada nggak yang mungkin ya apa istilahnya motivasi atau inspirasi yang bagaimana sih kalau untuk menjalankan usaha yang dari sumber hasil alam gitu, mungkin kayak macam pertanian dan peternakan atau yang lainnya, bisa diceritakan Mas mungkin? Kalau untuk usaha di hasil alam, terutama di bidang pertanian itu kita sekarang bagi dulu hobi kita yang mana, latar belakang pendidikan dan juga ilmu yang kita miliki. Misalnya seperti saya pribadi, kebetulan kan tamatan pertanian dan juga hobi di pertanian, jadi lebih baik mengambil ke usaha yang menyangkut kebudidaya. Sedangkan kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin tamatan pariwisata atau tamatan ekonomi, lebih baik nanti mengambil dari pasca panen sampai ke tangan konsumen. Jadi setidaknya kita tidak memulai usaha itu dari belajar gimana caranya, misalnya mau budidaya hidroponik, kita belajar dari cara nanam, itu kan terlambat jadinya. Misalnya kalau jadi intinya bahwa mau budidaya hidroponik itu kan jadinya belajar dari nol lagi. Kenapa tidak mengambil ke pasca panen seperti itu? Ya intinya bahwa kalau mau memang melakukan usaha yang di bidang sumber daya alam, rasanya nggak perlu apa istilahnya, dia pasti harus belajar, namun juga tetap ngelihat pengalaman-pengalaman yang sudah ada dijalankan oleh teman-teman atau mungkin wilayah sekitar. Kembali lagi ada satu penanya di sini, Ibu Agung Mayuni nih. Ibu Agung Mayuni kayaknya nama mirip-mirip orang Denpasar juga sepertinya ya. Pertanyaannya adalah gimana caranya untuk tetap konsisten mendalami hidroponik ini? Pasti pernah dong merasa jenuh, mungkin juga karena tidak ada support dan ya tidak ada support dari lingkungan sekitar. Gimana Mas? Kalau untuk konsisten, kita kan terus terang kalau saya pribadi tetap konsisten karena dari hasil yang pertama kita mendapatkan hasil yang bagus, yang kedua kita perawatan juga nggak begitu sulit. Jadi kalau kita di lahan konvensional, yang pertama kita perlu mengendalikan hama penyakit, yang kedua perlu mengendalikan gulma. Jadi kalau kita di hidroponik, dua hal itu sudah tidak perlu kita kendalikan. Jadi kita
hemat untuk tenaga kerja. Dan selain itu juga semua sistem hidroponik sudah berjalan secara otomatis. Misalnya kalau di lahan kita perlu menyiram atau memupuk satu persatu, sedangkan hidroponik kita sudah sekalian tinggal memasukkannya di dalam satu wadah, nanti sistem yang akan menjalankan. Nah kalau untuk merasa jenuh itu jelas ada, terutama pada saat kita mengalami suatu kendala. Kalau saya pada waktu itu mengalami pas tamat SMA dan harus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Di sana saya agak bimbang, mau tetap melanjutkan pendidikan atau mau tetap melanjutkan usaha yang ada di rumah. Nah, namun untungnya pada waktu itu saya dicemooh oleh masyarakat karena orang itu akan dihargai kalau dia memiliki pendidikan yang tinggi, bukan pengalaman yang banyak. Jadi di situ saya belajar kita harus tetap saya kejar, artinya untuk sambil saya menambah ilmu dan juga pengalaman yang saya miliki itu akan lebih berguna jika saya memiliki titel yang lebih tinggi seperti itu atau memiliki gelar lah. Nah kalau sekarang kan sudah kuliah nih ya, dan kuliahnya juga pertanian ya. Nah Mas, selain usaha jenis-jenis usaha yang saya nggak paham ya dengan pertanian. Kalau pertanian tuh ada jenisnya kan katanya hidroponik, kemudian tadi nyebut konvensional. Ada jenis-jenis lain nggak? Pertanian mungkin yang belum dijamah dan saat ini mungkin jadi potensi juga untuk ke masa depan gitu. Ada nggak Mas? Kalau untuk di bidang pertanian itu kan, kalau kita bicara pertanian itu kan sangat luas. Jadi baik itu budidaya sayuran, peternakan dan perikanan itu juga akan masuk ke pertanian. Tapi kalau yang untuk prospek ke masa depan, karena kalau di Bali mungkin lahannya masih luas, artinya kita untuk budidaya 10-20 tahun ke depan masih memungkinkan. Tapi mungkin kalau untuk daerah lain, kita sekarang sudah mulai mencoba untuk berbudidaya di dalam ruangan. Jadi dalam ruangan diberikan sinar matahari buatan lah, agar tanaman tersebut bisa berfotosintesis layaknya di lingkungan seharusnya. Jadi tanaman tersebut bisa tetap tumbuh dengan normal walaupun kita budidayakan di dalam ruangan. Namun untuk kita di Bali sekarang masih dalam tahap percobaan. Tapi kalau mungkin yang sering search di Google atau di YouTube itu, kalau untuk Jepang mereka sedang menerapkan sistem seperti itu. Oh, jadi udah menggunakannya sudah bukan menggunakan matahari alam ya, tapi sudah menggunakan cahaya matahari yang sudah dibuat ya, mungkin menyamai ultravioletnya untuk kebutuhan tanaman dan segala macamnya sangat cocok untuk tanaman walaupun dalam ruangan gitu ya Mas ya. Oke Mas Febri, kita kembali lagi ke penanya nih. Di sini ada penanya, wah namanya aneh nih, Cikyu. Cikyu, nah, bagaimana Mas? Ini ada pertanyaannya lagi. Bagaimana bersaing dengan tanaman hasil yang konvensional? Karena kalau sudah pasti ya ada selisih harga yang lumayan tinggi dan ada kelebihan lain nggak yang diunggulkan dari hidroponik. Jadi kayaknya sepertinya kalau pertanian konvensional itu harga bener apa enggak nih? Saya bukan termasuk orang yang membeli sayur-sayuran. Sayuran pertanian dari hasil konvensional lebih murah dibandingkan hidroponik. Bener nggak itu sekarang? Katanya dulu deh. Kalau untuk harga sayuran yang konvensional memang betul harganya lebih murah karena kita di biaya produksi itu lebih murah karena kita tidak investasi alat di awal. Nah, kalau untuk kita agar bisa bersaing dengan sayuran konvensional itu kita di Bali kan masyarakat sudah mulai sadar kalau sayuran mereka konsumsi itu harus terhindar dari pestisida. Nah kebetulan kita di hidroponik kan tidak menggunakan pestisida karena hama dan penyakit yang mengganggu tanaman tersebut sudah tidak bisa lagi menyentuh tanaman karena kita kan budidayanya di dalam greenhouse yang dimana greenhouse tersebut sudah. Halo, suaranya nggak ada? Hilang suaranya Mas? Itu ada tanamannya, tapi pada saat tanaman tersebut sudah dipanen baru kita sterilisasi greenhouse-nya sehingga tidak ada lagi hama dan penyakit yang mengganggu tanaman. Itulah yang menjadi daya tambah dari sayuran hidroponik ini untuk mengangkat harga jualnya di pasaran. Seperti itu kurang lebih. Oh, jadi memang
kalau kita lihat bandingkan antara produk konvensional dengan hidroponik, sebenarnya hidroponik ini lebih higienis ya, lebih lebih sehat ya jadinya ya. Bisa dibilang yang tanaman yang lebih sehat tanpa adanya campur tangan pestisida, tanpa adanya campur tangan apa ya pembunuh hama dan segala macamnya, sehingga sebenarnya memang agak lebih mahal karena di situ. Tapi ya bahwa sekarang mungkin masyarakat lebih cerdas dan lebih ini, dan memang sayuran-sayuran yang hidroponik lebih banyak digemari. Oke Mas, uh, ada nggak tips yang untuk para pemula yang memang mau mengembangkan wirausaha, terutama mungkin bukan hanya cuma wirausaha hidroponik, yang untuk tips-tips yang memang memberikan semangat untuk para anak-anak muda untuk bisa berwirausaha yang ya bisa dibilang wirausaha yang memang punya potensi ke depannya. Ada tipsnya, Mas? Kalau untuk tips kita kan kalau untuk mulai usaha itu kita lebih baik mulai saja dulu walaupun dengan usaha yang kecil, karena apapun usaha yang di jalan yang sekarang itu besar jelas dimulai dari hal yang kecil. Nah sama seperti kita dari bayi, jelas kita semua tahap itu harus kita lewati, mulai dari merangkak, belajar duduk, merangkak sampai kita bisa berlari. Nah kan tidak mungkin kalau kita lahir langsung bisa lari, itu kan aneh jadinya. Tapi lebih baik kita tuh memulai usaha tersebut walaupun yang pertama walaupun kecil, yang kedua walaupun sempat gagal itu, karena dari kegagalan itu kita akan bisa belajar untuk memperbaiki usaha yang kita jalani tersebut. Karena kalau kita memulai kita nggak akan gagal. Oke, jadi intinya bahwa ya, jadi intinya bahwa sebenarnya kalau teman-teman sahabat satu hati ingin melakukan usaha, jangan ragu-ragu. Saya jadi bahwa mulailah bergerak gitu ya, mulailah bergerak dari yang kecil dulu ya, sampai dengan mungkin juga ya insya Allah akan kedepannya juga akan lebih maju, dan dengan usaha kita, dengan belajar kita bagaimana mengembangkan usaha, rasanya nanti usaha kita akan terdongkrak untuk menjadi usaha yang lebih besar gitu ya Mas ya. Mas ini kayak dan yakin juga gitu ya, pasti itu keyakinan harus ada ya. Ya. Mas Febri, ini kita akan nyinggung nih sedikit waktu ini kan kita mulai akan kembali lagi nih bahwa HMBS yang tahun 2020 ini akan ada juga nih, walaupun cara konsep dan ininya berbeda gitu ya. Kalau dulu Mas Febri mungkin kita bisa temu tatap langsung, kita bisa langsung bisa ada ini. Nah Mas Febri mungkin bisa cerita dulu nggak pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan pada saat di tahun 2016 Mas Febri ikut Astra Honda Motor Best Student di Jakarta. Bisa cerita Mas? Kalau pengalaman yang paling berkesan ya di Astra Honda Motor Best Student yang 2016 itu, yang pertama kita bisa tahu pabrik Honda yang pertama. Kebetulan pada saat itu kita diajak ke pabrik, jadi di sana kita bisa tahu cara Honda untuk memproduksi suatu motor dan kecepatan produksi dari motor tersebut di luar bayangan saya yang awalnya. Untuk bayangan saya sendiri untuk memproduksi satu motor itu mungkin membutuhkan waktu sehari atau 2 hari, itu ternyata realitanya di pabrik sangat cepat gitu. Jadi di luar ekspektasi lah gininya. Oh gitu ya. Jadi jadi bawa pengalaman yang ya gimana? Ya. Juga pada waktu itu kan kalau kita masuk pabrik itu kan tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Jadi saya juga merasa beruntung bisa masuk ke pabrik Honda pada waktu itu. Oke, tahun 2016 jangan lupa juga loh. Kita sempat ketemu dengan Eyang Habibie, ingat nggak Mas? Ya. Ada hal yang hal yang berkesan di ketemu dengan bersama Eyang almarhum Habibie. Kesempatan berkesan, jelas kan ketemu negarawan itu sangat mungkin suatu keberuntungan, mungkin hanya sekali dalam seumur hidup kita bisa mendapatkan kesempatan itu, apalagi saya yang letaknya jauh di Denpasar. Jadi kesempatan tersebut menjadi sebenarnya suatu kebanggaan sendiri lah untuk bagi diri saya pribadi. Ya. Jadi
pengalaman itu sangat banget ya. Jadi dari kita awalnya kita nggak, jadi biasanya waktu pas 2016 tuh Mas Febri ini juara 3 juga sempat melihat langsung dan kita berkunjung langsung ke tempatnya negarawan teknokrat yang memang juga birokrat yang memang yang sangat memang ya handal lah, bisa dibilang bahwa inilah orang Indonesia yang memang menjadi kebanggaan bangsa kita semuanya. Mas Febri, boleh cerita mungkin kalau memang teman-teman yang ingin mau mendaftarkan menjadi AHMB Student 2020 ini gimana sih caranya supaya dia bisa juga sukses dan bisa juga berhasil menjadi juara? Mungkin punya tip and tricksnya tentang bagaimana masuk di AHMB dan bisa juara. Kalau untuk tips and trik, saya pribadi pada waktu itu saya tidak menargetkan juara karena waktu itu kita kan baru awal-awal untuk mengikuti perlombaan, jadi pada waktu itu kita cuma target yang penting kita bisa tampil yang terbaik, apalagi pada tahun 2016 itu saya belum begitu mengenal daerah Denpasar, apalagi daerah luar. Jadi untuk bisa tampil yang terbaik itulah sudah suatu kebanggaan bagi saya. Jadi pada intinya yang penting kita itu berbuatlah yang terbaik dulu. Nantinya untuk hasil itu akan pasti akan mengikuti dari perbuatan kita tersebut. Nah jadinya kalau mungkin ada beberapa teman yang mengatakan kalau nggak ada motivasi jadi juara kan nggak ada usaha gitu. Tapi kalau kita tetap menargetkan pada juara itu akan ada rasa kecewa kalau seandainya lawan kita yang lebih baik menjadi juara. Jadi itu akan tetap walaupun lawan kita jauh di atas kita, tapi rasa kecewa itu pasti akan tetap ada. Namun berbeda lagi kasusnya kalau misalnya kita tidak memiliki target untuk itu, tapi kita berbuatlah yang terbaik. Jadi nantinya atau walaupun kita kalah, itu akan menjadi pengalaman untuk kita mengikuti perlombaan berikutnya. Dan syukur-syukur kalau kita menang kan artinya rasa kita pas menang itu akan berbeda. Jadi karena nggak ada target, kita menjadi juara itu akan memberikan kesan yang berbeda pada diri kita. Oh bangga dong orang tua berarti ya kalau gitu ya. Orang tua bangga, keluarga bangga, dan sempat apa ini? Kalau begitu sempat jadi pemenang juara 3 dibawa ke di desa, ada suatu acara mungkin acara pesta kan sering tuh ya di Bali itu kalau ada acara apapun dijadikan pesta gitu ya. Ada seperti itu nggak Mas? Kalau saya pribadi sih nggak ada, cuman dari desa menghargai dan kebetulan pada saat itu kita janjinya setiap event yang ada di desa kita dilibatkan karena dianggap rasa kepercayaan desa itu ada kepada kita pada waktu itu. Jadi apapun event di desa kita diturut sertakan. Iya. Jadi sekarang udah menjadi kebanggaan desa, kebanggaan bahkan mungkin jadi sekarang jadi kebanggaan anak muda yang di Denpasar berarti ya sekarang ini ya. Dan mungkin juga kalau secara nasional juga merupakan suatu kebanggaan loh Mas Febri bisa bisa mengharumkan nama Bali, bisa mengharumkan nama usaha-usaha yang ya anak muda yang jarang digeluti. Dan tahun ini juga perlu sampaikan bahwa para sahabat yang mungkin saat ini masih di sekolah di tingkat SMA, tingkat SMK maupun madrasah aliyah, silakan bisa mengikut sertakan untuk ikut serta dalam Astronomotor Best Student 2020. Dan untuk pendaftarannya semuanya gratis, semuanya ada di linknya di bio di Sahabat Satu Hati. Tinggal atau mungkin bisa buka juga URL-nya atau linknya di bit.ly/registrasi AHMBS 2020. Nah ini udah di penghujung acara sepertinya nih Mas Febri. Mungkin bisa bisa mengajak nih teman-teman yang di Indonesia yang ingin bergabung di Astronomotor Best Student dan mungkin juga bisa join di acara nanti dan bisa mensukseskan acara ini. Monggo Mas. Kalau untuk teman-teman yang mungkin masih duduk di bangku di jenjang SMA atau SMK, jadi ada yang sederajat, jadi program Astronomotor Best Student ini sangatlah bermanfaat bagi kita. Jadi terutama pada saat kegiatan itu kita di sana mendapatkan pengalaman yang dimana tidak akan kita dapatkan di lomba-lomba yang lain. Jadi di sini pada saat kompetisi kita tidak hanya fokus pada kompetisi tersebut. Jadi di sana juga diselingi dengan
beberapa kegiatan yang membuat kita akrab antar peserta yang ada di pada saat perlombaan tersebut. Jadi mana Oke. di sana juga kita akan memiliki kesempatan untuk saling mengenal baik itu budaya, agama maupun tradisi dari daerah-daerah lain. Mungkin kalau saya dari Bali bisa mengenal teman-teman saya yang ada di Jawa, di Sulawesi, dan yang lainnya kemarin ada yang dari Papua juga kita bisa berinteraksi Ya. dengan mereka dan kita juga bisa bertukar pengalaman tentunya dan gimana ya rasa hebat kita di Bali itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita udah bertemu dengan teman-teman kita yang ada di luar daerah. Jadi yang ada selalu merasa bangga kalau kita hanya baru jago di kandang aja dan belum pernah keluar. Jadi pada AHMBS 2000 ada kesempatan AHMBS atau Astra Harvest ini disinilah kesempatan kita untuk berkompetisi dan untuk mengetahui seberapa sih kemampuan kita, apakah benar sejago yang kita kira ada di kandang kita ataukah hanya sebagai jagoan kandang aja seperti itu. Iya betul Mas. Jadi intinya bahwa sekarang teman-teman tunjukkanlah kreativitasnya, inovasinya. Jadi di acara Underwater Best Student ini kita juga melakukan seleksinya memang juga nggak langsung, jadi nggak kita offline. Jadi memang ada secara virtual dan juga dari seleksi sampai dengan awarding, bahkan webinarnya pun kita menampilkan mengundang para narasumber yang menginspirasi, memotivasi para peserta yang untuk yang meregistrasi di Astra Motor Student. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun jangan lupa para sahabat yang ngobras yang saat ini sedang ikut serta, silakan di follow sahabat satu hati di IG maupun Facebook maupun di YouTube, dan jangan lupa juga kalau memang punya kesempatan untuk ikut serta, silakan ikut serta di Astra Motor Best Student. Semoga ini waktunya sepertinya udah habis ya. Ini masih boleh nih, masih boleh atau masih ya? Oke. Jadi masih ada, sudah mulai di tanda-tanda nih katanya. Sudah. Baik. Terima kasih Mas Febri atas kesempatannya, sharingnya, dan berbagi pengalamannya. Semoga usaha hidroponik yang sekarang dijalaninya makin sukses, makin maju, dan selalu jaya ya. Jadi tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, dan kita akan ketemu lagi di ngobras-ngobras berikutnya. Selamat Mas Febri dan sukses selalu. Salam satu hati. Salam satu hati. Tahan.